kepada ibu-ibu yang bersedia hadir di pertemuan peningkatan kemampuan keluarga hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran dari sebelumnya ya, tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita sebelumnya? Oh iya, Ibu ini betul sekali ya Bu ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang dukungan terhadap ibu hamil untuk mengakses layanan informasi yang tepat ya Bu ya. Jika ibu hamil ingin bertanya ataupun mendapatkan suatu informasi yang masih belum diketahui benar atau tidaknya, ibu hamil bisa bertanya kepada bidan desa, layanan kesehatan di Posyandu ataupun puskesmas, dan juga bisa bertanya kepada pendamping sosial PKH ya Bu ya, agar informasi yang Ibu dapatkan sebelumnya dapat diketahui apakah fakta atau hanya mitos ya Bu ya. Kemudian untuk janji diri, apakah bisa diterapkan Bu? Bisa ya Bu ya. Terus ada nggak tantangannya kira-kira selama penerapan itu? Oh enggak, berarti ya, jadi tidak ada tantangan sama sekali. Mudah-mudahan berkelanjutan ya Bu ya. Hari ini kita akan membahas tentang mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil ya. Jadi kalau dilihat dari judul ini, kira-kira tujuan pertemuan kita hari ini apa ya Bu? Iya betul sekali Ibu Mimin. Tujuan kita pertemuan hari ini untuk mengetahui jenis perawatan sehari-hari ibu hamil itu seperti apa, kemudian dukungan yang seperti apa yang harus diberikan kepada ibu hamil, dan juga bagaimana cara mempraktekannya ya Bu ya. Sebelum kita memulai pembahasan ini, biar lebih semangat ya Bu ya, kita ya dulu. Jika saya bilang ibu hamil, maka ibu-ibu bisa menjawab dengan sehat dan bahagia. Ibu hamil sehat dan bahagia. Terima kasih ibu-ibu. Di sini yang setahu saya Ibu Titin hamil sudah 5 bulan ya Bu ya. Ada yang hamil lagi Bu? Oh iya, Ibu Wati berapa bulan Bu? 2 bulan, berarti masuk semester pertama ya Bu ya. Kira-kira Ibu Titin dan Ibu Wati apa yang dikonsumsi selama masa kehamilan Ibu setiap hari? Oh iya betul, apa Bu? Sayur. Terus apa Bu? Makanannya Bu, jenisnya? Ada ikannya Bu ya, telur. Habis itu apa lagi Bu? Iya betul sekali. Nah, makanan yang dikonsumsi ibu hamil harus mengandung karbohidrat, protein, kemudian vitamin dan mineral ya Bu ya. Karena makanan yang bergizi sangat penting untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting ya Bu ya. Nah, di sini saya akan membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok pertama bisa kelompok Ibu Wati, dan kelompok yang kedua itu kelompoknya Ibu Titin ya. Untuk kelompok Ibu Wati, ini membahas tentang apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil, kemudian dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi. Kemudian untuk kelompoknya Ibu Titin, apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil, kemudian bagaimana cara mendukung agar ibu hamil bersedia makan dengan menu yang bergizi. Saya beri waktu 10 menit ya Bu ya untuk kita berdiskusi. Terima kasih kepada Ibu Wati dan Ibu Titin yang sudah menyampaikan hasil diskusi. Betul sekali kata Ibu Wati, yang dikonsumsi setiap hari makanan bergizi itu makanan yang bergizi seimbang, yang ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin dan mineral ya Bu ya. Kemudian bagaimana cara mendukung agar ibu hamil dapat makan makanan yang bergizi? Untuk anggota keluarga dan saudara ataupun suami itu bisa membuatkan menu makanan bergizi sehari-hari ya Bu ya, yang bervariasi supaya ibu tidak bosan untuk makan itu saja. Kemudian untuk kelompok 2, betul sekali, tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil itu misalnya bisa ditambah dengan tablet tambah darah ya Bu ya. Ini contoh tablet tambah darah yang bisa didapatkan oleh ibu hamil di Posyandu ataupun puskesmas ya. Ini bisa didapatkan secara gratis Bu. Jadi nggak perlu bayar kalau di sana. Dan suami bisa mengingatkan untuk setiap hari agar ibu hamil tidak lupa meminum tablet tambah darah. Ibu bisa kita buka halaman 4 ya Bu ya, di buku KIA. Itu sebenarnya ada cara perawatan sehari-hari ibu hamil. Nah, di sini untuk porsi makannya diperlukan ibu hamil itu lebih banyak daripada sebelum hamil ya Bu ya. Jadi bisa ditambah porsinya
Tidak apa-apa Bu kalau banyak makan, tidak ada larangan. Selama ibu sehat, maka janin dalam kandungan ibu juga akan sehat. Ibu hamil perlu makan makanan yang bergizi, seimbang, dan minum tablet tambah darah setiap hari untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Kemudian buat jadwal minum TTD ya, sebelumnya sudah saya jelaskan tadi. Bisa suaminya membuat jadwal, bisa dengan setting di handphonenya ya Bu ya, biar alarmnya ada, misalnya setiap jam 8 pagi atau setelah makan harus selalu minum tablet tambah darah. Kemudian menyusun menu makanan dan makan bersama atau menemani ibu hamil saat makan. Terus juga jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan berupa menemani ibu saat makan, dan juga bisa juga menyediakan makanan yang sangat ingin dimakan oleh ibu hamil, apalagi saat ngidam ya Bu ya. Kemudian untuk poin berikutnya, dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan beristirahat yang cukup sesuai kelompok yang tadi. Silahkan buat denah ya Bu ya, denah yang berupa denah ruangan rumah, kemudian aktivitas atau kegiatan yang biasa ibu lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Saya beri 10 menit ya Bu ya waktunya. Sudah ya Bu ya. Di sini ini untuk yang hamil dulu saya tanya. Seperti Ibu Wati, kira-kira apa kegiatan ibu yang ibu lakukan ketika bangun tidur sampai tidur lagi? Ya, apa Bu? Nyapu, ngepel ya Bu ya. Terus apa lagi Bu? Masak. Ada istirahatnya Bu? Ada ya Bu ya. Untuk pekerjaan rumah, kira-kira berapa lama ibu mengerjakannya? 2 jam selesai Bu? Oh iya, perkiraan 2 jam, berarti kalau ibu bangunnya jam 5 pagi, kemudian bersih-bersih diri ya Bu ya, ibu akan selesai sekitar jam setengah 8, perkiraan ibu, atau jam 7 sampai jam setengah 8. Nah setelahnya ibu bisa bersantai dan beristirahat ya Bu ya. Kira-kira apa pengaruhnya untuk ibu hamil jika ibu terlalu banyak bekerja dan beraktivitas? Beraktivitas untuk ibu hamil sebenarnya sah-sah saja ya Bu ya, selama tidak terlalu lama dan juga ada istirahatnya, karena aktivitas yang berat itu akan berpengaruh terhadap janin. Maka ketika ibu misalnya angkat galon, itu tidak mungkin ya Bu ya, karena itu akan berpengaruh dengan otot-otot perut ibu. Dan ibu perlu istirahat. Untuk istirahat, pola istirahat ibu hamil kebiasaan 6-7 jam di malam hari tidurnya ibu ya, kemudian 1-2 jam di siang hari. Usahakan selalu istirahat dengan baik ya Bu ya. Kemudian di sini yang perlu saya tekankan, selalu jaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup ya Bu ya. Berbagi peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Nah ini terutama untuk ibu-ibu yang sering beraktivitas, nyuci, ngepel dan sebagainya, itu bisa dibagi ya Bu ya kegiatan di rumah. Minta tolong bapaknya, minta tolong suami ibu misalnya, ataupun jika ada anak yang besar itu bisa minta tolong anggota keluarga yang lain. Misal ketika ibu mencuci, maka bapak yang jemurkan, atau ketika ibu masak, bapak bisa ngepel lantai dan nyapu lantai ya Bu ya. Keluarga bisa mengambil peran ibu untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari agar ibu cukup istirahat. Kemudian untuk memberikan dukungan, suami dan keluarga bisa mengingatkan ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri, seperti mandi 2 kali sehari, kemudian gosok gigi, cuci rambut, dan selalu ganti pakaian dan pakaian dalam dengan yang bersih. Kemudian cuci tangan pakai sabun dan juga membersihkan area sensitif ibu agar terhindar dari infeksi ya Bu ya. Menjaga kebersihan ya Bu ya sebenarnya memiliki manfaat yang banyak, seperti mencegah dari kuman. Kemudian ketika terbiasa menjaga kebersihan ketika saat hamil, diharapkan ibu dalam keadaan bersih ketika melahirkan, sehingga dapat mencegah infeksi saat persalinan dan nifas ya Bu ya. Kemudian kebiasaan menjaga kebersihan diharapkan terus berlanjut hingga merawat bayi setelah persalinan, yang dapat membantu mencegah infeksi dan penularan penyakit pada bayi. Sampai di sini ada yang ditanyakan ibu-ibu? Berarti sudah jelas ya Bu ya. Kalau sudah jelas, kita tulis rencana terkait materi hari ini ya Bu ya. Kemudian kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Dan untuk tabel janji kita kumpulkan dulu. Jika sewaktu-waktu ibu hamil ataupun ibu-ibu yang lain ingin bertanya mengenai kehamilan dan sebagainya, ataupun informasi yang lainnya, ibu bisa menghubungi saya sebagai pendamping PKH. Nanti akan saya bantu untuk merujuk ke puskesmas ataupun layanan kesehatan yang tepat ya Bu ya. Sebelum kita tutup, saya memohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.